Assalamualaikum teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Materi terdiri dari organ reproduksi, proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, ovulasi dan menstruasi, fertilisasi, gestasi dan kehamilan, persalinan, air susu ibu atau ASI, keluarga berencana atau KB, dan terakhir, gangguan dan penyakit pada organ reproduksi manusia. Memahami sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia, baik pada pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula dan bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin. Awal kehidupan manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang pada umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ pada sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik. Organ reproduksi, beserta kelenjar dan hormon, membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Apa sih bedanya sistem organ reproduksi pada pria dan wanita? Nah, di sini kita akan membahas perbedaan sistem organ reproduksi pada pria dan wanita. Untuk organ reproduksi pada pria, itu fungsinya untuk menghasilkan gamet jantan yaitu spermatozoa atau sperma. Organ reproduksi ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar terdiri dari penis yaitu berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi, dan yang kedua, skrotum, yaitu kantung yang di dalamnya berisi testis. Nah, di bagian dalam terdiri dari testis atau buah zakar, letaknya di bawah penis dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Testis merupakan tempat pembentukan sel sperma dan testosteron. Yang kedua yaitu saluran pengeluaran atau ductus excretorius, yang terdiri dari epididymis atau saluran yang berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma matang, dan vas deferens atau saluran lanjutan epididymis, dan saluran ejaculatorius atau saluran pengeluaran semen. Yang ketiga yaitu kelenjar aksesoris, terdiri dari vesica seminalis, saluran berkelok yang terletak di belakang kandung kemih. Kedua, kelenjar prostas berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Ketiga, kelenjar bulbouretral atau saluran menuju uretra. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem organ reproduksi pada wanita, yaitu berfungsi menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Kita akan membahas bagian luarnya dulu. Yang pertama, vulva, yaitu celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi parinem. Dua, labium atau bibir membatasi vulva. Labium ada dua, yaitu labium mayora atau besar yang terletak sebelah luar dan labium minora atau kecil yang terletak sebelah dalam. Sebelah dalam vulva terdapat klitoris yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. Yang ketiga ada orificum urethrae atau muara saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Untuk bagian dalam terdapat ovarium atau indung telur yang berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum, dan terdapat sepasang. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. Yang kedua adalah saluran reproduksi. Tuba Fallopi berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Pada ujungnya terdapat infundibulum dan umbai atau fimbriae yang menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Uterus atau rahim terletak di belakang kandung kemih yang berfungsi memberi tempat perkembangan janin. Vagina berfungsi tempat pengeluaran darah, sperma, dan menstruasi. Tempat penyaluran merupakan jalan lahir.
Nah, sekarang kita akan membahas proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Pertama, kita akan membahas spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan pematangan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Proses spermatogenesis. 1. Spermatogonium atau 2N akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit 1. 2. Spermatosit 1 akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder atau spermatosit 2 yang bersifat haploid. Haploid artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. 3. Setiap spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatid. 4. Spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Yang kedua, proses pembentukan oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Proses oogenesis. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. 2. Oosis membelah secara meiosis, menghasilkan 1 oosit sekunder atau oosit 2 dan 1 badan kutub 1 atau badan kutub primer. 3. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootid yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah berdegenerasi. 4. Badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. Nah, sekarang kita akan membahas ovulasi dan menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu fase menstruasi terjadi selama kurang lebih 7 hari. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. 2. Fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Pada fase ini, hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Peningkatan kadar hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Saat kadar hormon estrogen meningkat akan memicu oogenesis. Dan saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon FSH dari hipofisis akan berhenti. Yang ketiga, fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini, hipofisis akan memproduksi hormon LH. Saat hormon LH meningkat, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Setelah terjadi ovulasi ini, maka akan disebut sebagai masa subur seorang wanita. Setelah terjadinya ovulasi, maka akan terbentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Saat hormon progesteron meningkat, maka akan memicu penebalan endometrium. Keempat, fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans. Corpus albicans ini sudah tidak dapat lagi memproduksi progesteron sehingga kadar progesteron mulai turun. Kemudian fasenya akan kembali lagi ke fase menstruasi lagi. Nah, sekarang kita akan membahas fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju oviduk atau tuba falopi. Apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba falopi, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula, kemudian morula terus membelah menjadi blastula. Dan zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot pada endometrium ini atau dinding rahim disebut dengan implantasi. Selanjutnya dimulailah proses kehamilan. Nah, sekarang kita akan membahas gestasi dan kehamilan atau perkembangan janin. Gestasi merupakan periode waktu antara konsepsi dan kelahiran di mana embrio atau janin berkembang dalam rahim. Kehamilan merupakan serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat janin yang berkembang. Kehamilan ditandai dengan adanya hormon HCG atau human chorionic gonadotropin.
di dalam urin. Thank you Google. Dan perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, embrio akan merangsang kelenjar dalam dinding rahim untuk memproduksi hormon reproduksi untuk mempertebal dinding rahim untuk implantasi janin. Perkembangan embrio yaitu mata berkembang sempurna tetapi kelopak mata masih menyatu, hidung membentuk jalur, dan telinga luar muncul. Detak jantung sudah bisa terdeteksi dengan panjang janin 7,5 cm dan berat 28 gram. Trimester kedua, hormon HCG akan stabil dan plasenta akan menyekresikan progesteron untuk menjaga kehamilan. Perkembangan janin yaitu kepala sudah mulai proporsional, kulit keriput merah muda, panjang janin 27-35 cm, dan berat 567-871 gram. Trimester 3, janin mencapai berat 3,5 gram, dan panjang 50 cm. Dengkul terkelupas dan kuku tumbuh sempurna. Sekarang kita akan membahas persalinan. Proses persalinan bayi diawali dengan meningkatnya hormon estrogen. Hormon estrogen berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Selain itu, persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin dan prostaglandin. Dalam ilmu kedokteran, proses persalinan dibagi menjadi 4 tahap. 1. Tahap 1 mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap atau 10 cm. 2. Tahap 2 yaitu pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. Tahap 3 dimulai saat bayi lahir sampai keluarnya ari-ari. Tahap 4 yaitu 2 jam pasca kelahiran, beberapa saat setelah bayi lahir, dilakukan pemotongan tali pusar. Nah, sekarang kita akan membahas air susu ibu atau ASI. Setelah bayi dilahirkan, tahap selanjutnya yaitu laktasi. Laktasi merupakan fase pemeliharaan dan perawatan bayi, yaitu memberikan ASI. ASI waktu pertama kali berwarna kekuningan yang dinamakan kolostrum. Kolostrum mengandung antibodi yang tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit pada bayi. ASI eksklusif sebaiknya diberikan kepada bayi selama 6 bulan. Semua kebutuhan nutrisi bayi tergantung dalam ASI. Nah, sekarang kita akan membahas keluarga berencana atau KB. KB dibagi menjadi 2 yaitu kontrasepsi permanen dan kontrasepsi non-permanen. Kontrasepsi permanen yaitu cara mencegah kehamilan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Kebanyakan cara ini dilakukan dengan cara operasi. Contohnya, vasektomi yaitu kontrasepsi permanen. Pada pria dengan cara pemotongan vas deferensnya dan setiap ujung potongan tersebut diikat. Pada perempuan disebut tubektomi yaitu cara kontrasepsi permanen dengan setiap pemotongan pada oviduk dan ujungnya diikat. Kontrasepsi non-permanen yaitu kontrasepsi yang suatu saat masih mampu atau kemampuan kehamilannya dapat dikembalikan. Metode ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pil, kondom, IUD, intrauterine device, diafragma, sistem kalender, dan lain-lain. Terakhir, kita akan membahas tentang gangguan dan penyakit pada organ reproduksi. 1. Prostatitis atau peradangan pada prostat dan uretra. 2. Kanker serviks atau kanker yang terjadi pada leher rahim yang diakibatkan oleh virus. 3. Infertilisasi yaitu ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, infertilisasi diartikan ketidakmampuan sperma membuahi ovum. Hal ini bisa dikarenakan tersumbatnya saluran sperma, tubuh falopi, atau gangguan rahim. 4. Gonorrhea atau infeksi akut yang menyerang selaput lendir dari uretra, serviks, rectum, dan lain-lain yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gejalanya berupa sakit ketika bak dan keluar, nanah berwarna kuning dan hijau. 5. Sifilis, penyakit menular yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan dari ibu menyusui. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.